Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, apa kabar? Semoga teman-teman semua selalu dalam keadaan sehat walafiat dan dijauhkan dari segala penyakit dan mara bahaya. Kami dari kelompok 10 Sastra dan Bahasa Indonesia yang beranggotakan Eka Mawarninda Rumega Utami, Fadilah Nurrahmah, Aza Ilfana Mas'ud, Hazlina Asyikin, Novianu Ramadan, dan Dewi Cahyaningsih pada kesempatan kali ini akan memaparkan materi mengenai fonologi. Fonologi merupakan cabang ilmu bahasa yang mengkaji bunyi-bunyi bahasa, proses terbentuknya, dan perubahannya. Menurut Abdul Qair, secara etimologi, istilah fonologi dibentuk dari kata fon yang memiliki makna bunyi dan logi yang bermakna ilmu. Jadi, secara sederhana dapat dikatakan bahwa fonologi merupakan ilmu yang mempelajari bunyi-bunyi bahasa pada umumnya. Fonologi mempelajari tentang tata bunyi atau fonetik, tata fomen atau fonemik. Tata bunyi atau fonetik memiliki beberapa jenis. Yang pertama, fonetik artikularis. Fonetik artikularis merupakan mekanisme alat bicara manusia. Yang kedua adalah fonetik akustis. Fonetik akustis merupakan bunyi sebagai gejala fisis. Yang ketiga adalah fonetik audiotoris. Fonetik audiotoris merupakan mekanisme telinga dalam menerima bunyi bahasa. Selanjutnya, kami akan menjelaskan mengenai pembentukan vokal, konsonan, diftong, dan klaster. Pembentukan vokal yang pertama berdasarkan tinggi rendahnya posisi lidah yang mengakibatkan bunyi-bunyi vokal dapat dibedakan atas beberapa kelompok. Yang pertama, vokal tinggi atas seperti bunyi I dan U. Yang kedua, vokal tinggi bawah seperti bunyi I dan U. Yang ketiga, vokal sedang atas seperti bunyi E dan O. Yang keempat, vokal sedang bawah seperti bunyi E dan O. Yang kelima, vokal sedang tengah seperti bunyi E. Dan yang terakhir, vokal rendah seperti bunyi A. Pembentukan vokal yang kedua berdasarkan maju mundurnya lidah. Dalam hal ini, bunyi vokal dapat dibedakan menjadi 3 bagian. Yang pertama, bunyi vokal depan seperti I, E, dan A. Yang kedua, bunyi vokal tengah seperti bunyi E. Dan yang ketiga, vokal belakang seperti bunyi U dan O. Yang ketiga, pembentukan vokal berdasarkan struktur. Struktur pada bunyi vokal adalah jarak antara lidah dengan langit-langit keras atau biasa disebut palatum. Maka, berdasarkan strukturnya, bunyi vokal dapat dibedakan menjadi 4 bagian. Yang pertama, vokal tertutup. Vokal tertutup ini adalah terjadi apabila lidah diangkat setinggi mungkin mendekati langit-langit. Contohnya adalah seperti bunyi I dan bunyi U. Yang kedua yaitu vokal semi tertutup yang terjadi
terjadi apabila lidah diangkat dalam ketinggian sepertiga di bawah vokal tertutup, seperti bunyi E, bunyi E, dan bunyi O. Yang ketiga adalah vokal semi terbuka yang terjadi apabila lidah diangkat dalam ketinggian sepertiga di atas vokal yang paling rendah. Contohnya adalah seperti bunyi E dan O. Yang terakhir adalah vokal terbuka yang terjadi apabila lidah berada dalam posisi serendah mungkin, seperti bunyi A. Yang keempat adalah pembentukan vokal berdasarkan bentuk mulut. Dalam hal ini, bentuk mulut sewaktu bunyi vokal itu diproduksi dapat dibedakan menjadi 3 bagian. Yang pertama adalah vokal bundar, yaitu vokal yang diucapkan dengan bentuk mulut membundar. Dalam hal ini ada yang bundar terbuka seperti bunyi O dan yang bundar tertutup seperti bunyi O dan bunyi U. Yang kedua adalah vokal tak bundar, yaitu vokal yang diucapkan dengan bentuk mulut tidak membundar, melainkan terbentang melebar seperti bunyi I, bunyi E, dan bunyi E. Dan yang terakhir adalah vokal netral, yaitu vokal yang diucapkan dengan bentuk mulut tidak bundar dan tidak melebar, seperti bunyi A. Nah, ini adalah contoh video bagaimana sih vokal bulat dan vokal tak bulat itu. Selamat menyaksikan. Perkenalkan, nama saya Triwulandari. Di video kali ini, saya akan menjelaskan pembentukan vokal berdasarkan bentuk bibir. Berdasarkan bentuk bibir ketika vokal diucapkan dibedakan menjadi 2. Yang pertama, vokal bulat, dan yang kedua, vokal tak bulat. Untuk penjelasan materinya, silakan simak video berikut ya. Yang pertama, vokal bulat, yaitu vokal yang diucapkan dengan bentuk bibir bulat. Bentuk bibir bulat bisa terbuka atau tertutup. Jika terbuka, vokal itu diucapkan dengan posisi bibir terbuka bulat atau open rounded. Contoh pengucapannya sebagai berikut. U, O, U. Yang kedua, vokal tak bulat, yaitu vokal yang diucapkan dengan bentuk bibir tidak bulat atau terbentang lebar. Contoh pengucapannya sebagai berikut. A, I, E. Itu saja yang dapat saya sampaikan. Materi selanjutnya akan disampaikan oleh teman. Selanjutnya, kami akan menjelaskan mengenai pembentukan konsonan. Nah, pembentukan konsonan ini terbagi menjadi 4 bagian. Yang pertama adalah pembentukan konsonan berdasarkan tempat artikulasi, yaitu tempat terjadinya bunyi konsonan atau tempat bertemunya artikulator aktif dan artikulator pasif. Tempat artikulasi sering juga disebut sebagai titik artikulasi. Sebagai contoh, misalnya bunyi pada huruf P. Nah, pada penyebutan huruf P ini terjadi pada kedua belah bibir, yaitu bibir atas dan bibir bawah, sehingga tempat artikulasinya disebut sebagai bilabial. Contoh yang kedua adalah pada penyebutan bunyi D. Pada penyebutan bunyi D, artikulator aktifnya adalah ujung lidah atau apex dan artikulator pasifnya adalah gigi atas atau dentum, sehingga tempat artikulasinya disebut apikodental. Yang kedua adalah berdasarkan cara artikulasi. Cara artikulasi yaitu bagaimana tindakan atau perlakuan terhadap arus udara yang baru keluar dari glotis
dalam menghasilkan bunyi konsonan itu. Misalnya, pada bunyi P dihasilkan dengan cara mula-mula arus udara dihambat pada kedua belah bibir. Lalu, tiba-tiba diletupkan dengan keras, maka bunyi P itu disebut bunyi hambat atau bunyi letup. Contoh lain adalah pada bunyi huruf H. Dihasilkan dengan cara arus udara digeserkan di laring atau tempat artikulasinya. Maka bunyi H disebut bunyi geseran atau frikatif. Yang ketiga adalah berdasarkan bergetar atau tidaknya pita suara, yaitu jika pita suara dalam proses pembunyian itu turut bergetar atau tidak. Bila pita suara itu turut bergetar, maka disebut bunyi bersuara. Namun, jika pita suara tidak turut bergetar, maka bunyi itu disebut bunyi tak bersuara. Yang keempat yaitu berdasarkan struktur. Struktur merupakan hubungan posisi antara artikulator aktif dan artikulator pasif. Misal, dalam memproduksi bunyi P, hubungan artikulator aktif dan artikulator pasif yang mula-mula rapat lalu secara tiba-tiba dilepas. Yang kedua, misalnya dalam memproduksi bunyi W, artikulator aktif dan artikulator pasif hubungannya renggang dan melebar. Nah, ini adalah salah satu video yang memaparkan mengenai konsonan. Selamat menyaksikan. Sekarang masuk pada jenis huruf yang kedua, yaitu huruf konsonan. Huruf konsonan itu terdiri dari 21 huruf. Nah, berikut cara penulisannya baik huruf besar maupun huruf kecil. Nah, cara pelafalannya dapat dilihat di video berikut. B, C, D, F, G, H, J, K, L, M, N, P, Q, R, S, T, V, W, X, Y, Z. Kalau tampak samping seperti berikut. B, C, D, F, G, H, J, K, L, M, N, P, Q, R, S, T, V, W. Selanjutnya, kami akan menjelaskan mengenai pembentukan diftong. Yang pertama adalah diftong naik. Diftong naik adalah vokal yang kedua diucapkan dengan posisi lidah lebih tinggi dari yang pertama. Posisi lidah semakin menaik sehingga strukturnya semakin tertutup. Berdasarkan posisi di atas, diftong naik disebut juga sebagai diftong tertutup. Nah, diftong bahasa Indonesia ini mempunyai 3 jenis diftong naik. Yang pertama yaitu menutup maju. Misalnya pada bunyi I. Nah, bunyi I ini sering kita pakai ketika mengucapkan kata pakai, lalai, nilai, sampai, dan pandai. Yang kedua yaitu diftong naik menutup maju. Misalnya saat kita mengucapkan dengan bunyi yang terdapat kata oi, seperti amboy, angin sepoi-sepoi,
dan kata yang lain. Yang ketiga yaitu diftong naik menutup mundur, seperti huruf au, misalnya pada kata saudara, saudagar, pulau, kacau, dan surau. Nah, ini adalah salah satu contoh video yang menyajikan mengenai contoh diftong naik. Selamat menyaksikan. I diftong naik. I gulai. I gulai. I gulai. I gulai. I gulai. Yang kedua adalah diftong turun. Nah, diftong turun ini disebut dengan diftong turun karena posisi bunyi yang pertama lebih tinggi dari bunyi yang kedua. Dalam bahasa Indonesia tidak ada diftong turun. Tapi dalam bahasa Inggris ada dua jenis diftong turun, yaitu diftong turun membuka memusat seperti pada kata pur, dan yang kedua adalah diftong turun membuka memusat seperti pada kata ear. Yang ketiga adalah diftong memusat, yaitu terjadi jika vokal kedua diacu oleh sebuah atau lebih vokal yang lebih tinggi, dan juga diacu oleh sebuah atau lebih vokal yang lebih rendah. Diftong jenis ini terdapat dalam bahasa Inggris, seperti contohnya kata more yang secara fonetis diucapkan dengan more. Yang selanjutnya adalah pembentukan klaster. Yang pertama, jika klaster terdiri atas dua konotoid, maka yang berlaku adalah konotoid pertama hanyalah sekitar huruf P, B, dan K. Konotoid kedua hanyalah sekitar huruf L, R, dan W. Contohnya, huruf P pada kata pleonasme, huruf B pada kata gamelan, huruf K pada kata klinik, huruf GR pada kata grafik, huruf FR pada kata frustasi, dan SR pada kata pasar. Yang kedua adalah jika klaster terdiri atas tiga konotoid, maka yang berlaku adalah konotoid pertama selalu huruf S, konotoid kedua selalu huruf T atau P, dan konotoid ketiga selalu huruf R atau L. Contohnya adalah STR pada kata strategi, SPR pada kata sprinter, SKR pada kata skripsi, dan SKL pada kata sklerosis. Nah, selanjutnya kita akan belajar mengenai tata fomen atau fonemik. Fonemik ialah ilmu yang menyelidiki bunyi bahasa dengan memperhatikan fungsinya sebagai pembeda makna. Contohnya, perbedaan antara I dan E pada kata sikat dan sehat. Jenis-jenis perubahan fonem ada 9. Yang pertama adalah asimilasi. Asimilasi merupakan perubahan bunyi dari dua bunyi yang tidak sama menjadi bunyi yang sama atau yang hampir sama. Hal ini terjadi karena bunyi-bunyi bahasa itu diucapkan secara berurutan, sehingga berpotensi untuk saling mempengaruhi atau dipengaruhi. Yang kedua adalah disimilasi, yaitu perubahan bunyi dari dua bunyi yang sama atau mirip menjadi bunyi yang tidak sama atau berbeda. Disimilasi merupakan kebalikan dari asimilasi. Yang ketiga adalah modifikasi vokal.
sebagai akibat dari pengaruh bunyi lain yang mengikutinya. Yang keempat adalah netralisasi, yaitu perubahan bunyi fonemis sebagai akibat pengaruh dari lingkungan. Yang kelima adalah zeroisasi, yaitu penghilangan bunyi fonemis sebagai akibat dari upaya penghematan atau ekonomisasi pengucapan. Nah, ini biasa terjadi pada penuturan bahasa-bahasa di dunia, termasuk bahasa Indonesia sendiri. Yang keenam adalah metatesis, yaitu perubahan urutan bunyi fonemis pada suatu kata sehingga menjadi dua bentuk kata yang bersaing. Yang ketujuh adalah diftongisasi, yaitu perubahan bentuk vokal tunggal atau monoftong menjadi dua bunyi vokal atau vokal rangkap, yaitu diftong secara berurutan. Yang kedelapan adalah monoftongisasi, yaitu kebalikan dari diftongisasi, yang merupakan perubahan dua bunyi vokal atau vokal rangkap menjadi vokal tunggal. Dan yang terakhir adalah anaptiksis atau suara bakti, yaitu perubahan bunyi dengan menambahkan bunyi vokal tertentu di antara dua konsonan untuk memperlancar ucapan. Selanjutnya adalah gejala fonologi bahasa Indonesia. Yang pertama yaitu penambahan fonem. Penambahan fonem pada suatu kata merupakan penambahan bunyi vokal. Penambahan ini dilakukan untuk kelancaran ucapan. Yang kedua adalah penghilangan fonem. Penghilangan fonem adalah hilangnya bunyi atau fonem pada awal, tengah, dan akhir sebuah kata tanpa mengubah makna. Nah, penghilangan ini biasanya berupa pemendekan kata. Yang ketiga adalah perubahan fonem. Perubahan fonem adalah berubahnya bunyi atau fonem pada sebuah kata agar kata tersebut menjadi terdengar dengan jelas atau untuk tujuan tertentu. Yang keempat adalah kontraksi. Kontraksi adalah gejala yang memperlihatkan adanya satu atau lebih fonem yang dihilangkan, kadang-kadang pada perubahan atau penggantian fonem. Yang kelima adalah analogi. Analogi adalah pembentukan suatu kata baru berdasarkan suatu contoh yang sudah ada. Yang keenam yaitu fonem suprasegmental. Fonem vokal dan konsonan merupakan fonem segmental karena dapat diruas-ruas. Fonem tersebut biasanya terwujud bersama-sama dengan ciri suprasegmental seperti tekanan, jangka, dan nada. Ciri-ciri dari suprasegmental lain yaitu intonasi dan ritme. Jangka yaitu panjang pendeknya bunyi yang diucapkan. Tekanan yaitu penonjolan suku kata dengan memperpanjang pengucapan, meninggikan nada, dan memperbesar intensitas tenaga dalam pengucapan suku kata tersebut. Jeda atau sendi yaitu ciri berhentinya pengucapan bunyi. Intonasi adalah ciri suprasegmental yang berhubungan dengan naik turunnya nada dalam pelafalan kalimat. Ritme adalah ciri suprasegmental yang berhubungan dengan pola pemberian tekanan pada kata dalam kalimat. Pada tataran kata, tekanan, jangka, dan nada dalam bahasa Indonesia tidak membedakan makna. Namun, pelafalan kata yang menyimpang dalam hal tekanan dan nada akan terasa janggal.
Sekian video pembelajaran dari kelompok kami. Kami mohon maaf yang sebesar-besarnya apabila dalam penyajiannya kurang menarik dan dalam materinya mungkin kurang lengkap, dan kepada Allah kami mohon ampun. Semoga video kami ini dapat menjadi wawasan baru dan menginspirasi teman-teman semua. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.